Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai eksistensi media massa dalam komunikasi pembangunan. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Tazkia Zariliasda, Marsanda Dwidara, Rizkina Feliani, Eza Mudzila, dan Kevin Zenta Febiansa. Peran media massa. Peran media massa dalam hal pembangunan nasional adalah sebagai sarana komunikasi massa, komunikator, serta agent of change, yakni pelopor perubahan dalam lingkungan publik yang dapat mempengaruhi halayak melalui pesan berupa informasi, hiburan, pendidikan, maupun pesan-pesan lainnya, dan dapat dijangkau masyarakat secara luas. Dengan adanya media massa, pemerintahan dapat menyampaikan informasi apa saja yang tengah dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembangunan, sehingga antara pemerintah dengan masyarakat itu sifatnya terbuka, atau tidak ada yang disembunyikan oleh pemerintah. Begitupun sebaliknya. Dengan adanya media massa, masyarakat dapat melakukan komunikasi pembangunan. Masyarakat dapat menyampaikan pesan-pesan mereka kepada pemerintah terhadap pembangunan apa yang mereka butuhkan. Media massa di Indonesia sudah dijamin kebebasannya sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru dan mengudaranya era reformasi hingga saat ini. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kebebasan tersebut justru sedikit disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya ingin mengambil keuntungan material saja. Misalkan, dengan semakin maraknya pembentukan lembaga-lembaga media massa yang baru, itu dikhawatirkan dapat menaikkan tingkat persaingan di dalamnya. Jika terjadi persaingan yang sehat, itu bagus, maka dapat memberikan dampak positif, yaitu semakin memperbaiki kualitas berita yang disediakan. Mereka juga berlomba-lomba untuk menyajikan berita yang lebih bernilai serta bermanfaat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaganya. Namun, jika persaingan yang terjadi kurang profesional, itu justru akan menimbulkan dampak negatif, yaitu menurunkan kualitas berita yang disajikan. Informasi yang disampaikan hanya sekedar sensasional, hiburan tanpa adanya unsur pendidikan. Nah, lembaga media massa ini ada yang bergerak ke arah positif dalam memproduksi sebuah informasi, namun ada pula yang bergerak ke arah negatif. Dampak yang kedua ini jelas tidak mendukung pembangunan negara. Keberadaan dampak negatif tersebut dapat dibuktikan dengan maraknya peredaran media massa kuning di Indonesia. Seiring dengan keberadaan dampak positif dan negatif dari media massa tersebut, tentunya diperlukan konsekuensi dari pihak masyarakat sebagai sasaran berita untuk dapat menerima dampak positifnya dan meninggalkan dampak negatif yang ada. Konsekuensi tersebut adalah masyarakat dituntut untuk lebih selektif dalam memilih berita. Tuntutan tersebut haruslah diimbangi dengan kemampuan daya pikir untuk menganalisa berita. Masalahnya, tidak semua masyarakat Indonesia mampu. Masih ada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah karena kondisi sosial dan ekonominya yang di bawah rata-rata. Padahal, sasaran pembangunan negara sendiri lebih difokuskan pada pembangunan masyarakat yang ada dalam kondisi ini. Jika mereka masih belum mampu mengolah informasi yang ada, otomatis pembangunan yang terjadi masih belum dapat berjalan maksimal. Pada kondisi masyarakat yang seperti ini, media massa hanya berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga strategi pembangunan yang akan direncanakan akan berjalan lebih efektif. Akan tetapi, perlu pendekatan lebih intensif lagi dari pemerintah dalam rangka menjalankan strategi pembangunan tersebut. Hal ini berarti media massa dalam pembangunan di Indonesia tidak sepenuhnya menentukan
harus dilihat lebih dahulu tipe pembangunan yang sedang berlangsung. Jika pembangunan tersebut ditunjukkan kepada kelompok elit dan urban, yang mana notabene itu adalah pengguna media massa yang jeli terhadap berita yang diperlukannya, peran media tentu sangat besar terhadap mereka. Artinya, peran media massa tidak hanya dilihat dari pengaruhnya terhadap perubahan psikologis dan pengetahuan, akan tetapi juga kemanfaatan yang dapat diambil oleh masyarakat yang digunakan sebagai alat untuk mengubah posisinya ke tempat yang lebih baik berdasarkan informasi-informasi yang disajikan. Jika dengan perubahan posisi tersebut, kesenjangan dalam diferensiasi sosial akan semakin berkurang, maka media massa memiliki peran faktual dalam pembangunan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizkina Feliani. Slide berikutnya yaitu fungsi media massa. Yang pertama ada pendidikan. Jadi, media memberikan pendidikan dalam berbagai mata pelajaran kepada orang-orang dari semua tingkatan. Media juga mencoba mendidik orang secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan berbagai bentuk konten. Pendidikan jarak jauh misalnya seperti sekarang, yaitu pendekatan langsung. Drama, dokumenter, wawancara, fitur cerita, dan banyak program lainnya untuk mendidik secara tidak langsung. Yang kedua, yaitu hiburan. Jadi, media massa juga berfungsi untuk menyediakan hiburan dan juga membantu mengurangi ketegangan sampai batas tertentu. Surat kabar dan majalah, radio, televisi, dan media online menawarkan cerita, film, serial, dan komik untuk menghibur audiens. Olahraga, berita, ulasan film, kolom seni, dan mode adalah contoh lainnya. Yang ketiga, yaitu opini publik. Media massa tidak hanya melaporkan hasil survei opini publik yang dilakukan oleh organisasi, tetapi juga memasukkan polling mereka ke dalam liputan berita. Kemudian, media televisi dan surat kabar juga membentuk opini publik dari berbagai tema informasi yang diangkat. Yang keempat, ada agenda politik. Agenda politik memiliki cakupan yang lebih luas daripada istilah opini publik. Dalam hal ini, berbagai informasi yang dikemas media massa dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yang menyangkut berbagai hal, seperti kejahatan, hak sipil, ekonomi, imigrasi, dan kesejahteraan. Yang kelima, ada hubungan antara pemerintah dan rakyat. Media juga menjadi perantara bagi pemerintah untuk meyakinkan masyarakat atas setiap kebijakan yang dibuatnya, sehingga hal ini dapat mendukung pelaksanaan rencana program yang akan diterapkan. Yang keenam, ada pengawasan pemerintah. Media massa berperan sebagai pihak yang menyajikan berbagai informasi yang berhak didapatkan oleh publik, termasuk kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat, program kebijakan pemerintah yang didasarkan atas kepentingan individu ataupun kelompok, dan berbagai penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Yang ketujuh, ada sosialisasi. Media menjalankan fungsi sosialisasi melalui pemberitaan, pelaporan, dan analisis yang dilakukan dalam setiap informasi yang disajikan. Seperti ketika media massa memberikan informasi mengenai langkah kesehatan yang perlu dilakukan selama masa pandemi untuk mencegah penularan, atau sosialisasi mengenai proses pemilu yang dilakukan serentak pertama kali, sehingga dapat memberikan pemahaman pada masyarakat secara jelas. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Dara. Media massa sebagai motor perubahan. Menurut Bungin, media massa adalah institusi yang berperan sebagai agent of change, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa. Dalam menjalankan paradigmanya, media massa berperan sebagai agen perubahan. Media massa berperan besar dalam membentuk opini publik, sehingga mereka harus bersifat spesifik dan proporsional, serta mengedepankan fungsi edukasi. Berikut peran media massa sebagai motor perubahan. Yang pertama, sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media edukasi. Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju. Yang kedua, media massa juga menjadi media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, informasi yang banyak dimiliki oleh masyarakat menjadikan masyarakat sebagai masyarakat dunia yang dapat berpartisipasi dengan berbagai kemampuannya.
Yang terakhir, media massa sebagai hiburan. Sebagai agent of change, media massa juga menjadi institusi budaya, yaitu institusi yang setiap saat menjadi corong kebudayaan, katalisator perkembangannya budaya. Sebagai agent of change, yang dimaksud adalah juga mendorong agar perkembangan budaya itu bermanfaat bagi manusia bermoral dan masyarakat sakinah. Dengan demikian, media massa juga berperan untuk mencegah perkembangnya budaya-budaya yang justru merusak peradaban manusia dan masyarakatnya. Media massa juga harus menjadi early warning system. Hal ini terkait dengan peran media massa sebagai informasi di mana lingkungan saat ini menjadi sumber ancaman. Media massa menjadi sebuah sistem dalam sistem besar peringatan terhadap ancaman lingkungan, bukan hanya menginformasikan informasi setelah terjadi bahaya dari lingkungan itu. Kesimpulannya adalah, media massa memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam membantu pembangunan Indonesia yang lebih baik lagi. Namun, kualitas media massa dalam pembangunan itu sendiri dibentuk oleh siapa yang mengendalikan atau gatekeeper dan siapa yang menggunakan. Karena media massa hanya sebagai penghubung atau jembatan antara masyarakat, pers, dan pemerintah atau trikotomi. Bagi gatekeeper, harus benar-benar menentukan informasi mana yang baik dan tidak baik untuk dipublikasikan. Dan bagi pengguna harus jeli terhadap informasi yang diterima, jangan sampai mudah terpengaruh. Jika konsep pembangunan baik, namun penyampaiannya kurang baik seperti miskomunikasi, tidak transparan, dan menyampaikan informasi hoax, maka merealisasikan konsep tersebut pun tidak berjalan dengan baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.